Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Sofi Maya. Saya dari kelas Office Management Pagi 2011. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menjadi sekretaris yang baik dan etika menjadi sekretaris. Kira-kira seperti apa ya guys? Yuk kita bahas. Jadi, sekretaris adalah orang yang bertugas membantu pimpinan dengan basis pengetahuan yang luas dan keterampilan. Sekretaris profesional harus ahli di bidangnya masing-masing dan bekerja secara optimal. Tidak pernah setengah-setengah dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, sekretaris profesional juga mampu membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan. Oke guys, di sini ada beberapa tips menjadi sekretaris profesional. Yang pertama adalah memiliki kepribadian yang baik. Di sini, seorang sekretaris bukan hanya harus berpenampilan menarik saja, tapi juga harus memiliki kepribadian yang baik. Seorang sekretaris harus ramah, baik, dan bertanggung jawab pada semua tugasnya. Bukan hanya baik kepada bos saja, tapi sekretaris juga harus menunjukkan kepribadian yang baik kepada relasi atau kawan sekantornya. Yang kedua adalah menampilkan citra perusahaan. Seorang sekretaris hendaknya memahami citra perusahaan tempat di mana ia bekerja, menjaga penampilan dan sikap, karena sekretaris identik dengan citra perusahaan. Yang selanjutnya adalah baik dan bertanggung jawab. Seorang sekretaris dituntut untuk ramah dan baik tidak hanya kepada bosnya, tapi juga untuk mitra di kantor dan hubungan perusahaan. Dalam bekerja, harus bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan. Oleh karena itu, harus memberikan yang terbaik yang kita bisa. Bagaimana sih jika seorang sekretaris tidak bertanggung jawab? Pastinya kinerjanya akan berantakan ya guys. Yang selanjutnya juga adalah pandai menyimpan rahasia. Seorang sekretaris terkadang juga diberi kepercayaan oleh pemimpin untuk mengetahui dan menjaga rahasia perusahaan. Hal tersebut dikarenakan sekretaris selalu berhubungan dan mengetahui apapun yang dikerjakan oleh sang pemimpin. Untuk itu, seorang sekretaris harus pandai menjaga rahasia perusahaan maupun rahasia pribadi pemimpin. Wah, ini sih penting banget guys, karena berhubungan dengan berkembangnya perusahaan. Jadi, ya harus pandai menyimpan rahasia. Yang selanjutnya adalah mengerti teknologi. Bayangkan jika seorang sekretaris tidak mengerti teknologi. Malu-maluin ya. Jadi, sekretaris tidak hanya dituntut untuk bersolek saja, tapi juga harus mengerti teknologi. Karena teknologi sangat penting untuk menunjang pekerjaan sekretaris. Zaman sekarang, segala sudah memakai teknologi. Oleh karena itu, seorang sekretaris harus mengerti tentang teknologi. Yang selanjutnya adalah memiliki etika yang baik. Seorang sekretaris diharapkan memiliki etika yang baik karena tanpa etika yang baik, dia tidak bisa membuat citra perusahaan menjadi buruk. Dan yang terakhir adalah mampu berbicara di depan umum. Ada kalanya sekretaris diperlukan untuk berbicara secara terbuka mewakili perusahaan. Oleh karena itu, kemampuan berbicara di depan umum sangatlah penting sehingga dapat menampilkan citra perusahaan dan mewakili bos bila diperlukan atau konferensi pers untuk menjelaskan masalah. Nah, sekarang kita masuk ke etika sekretaris. Di sini ada beberapa ya guys, dan yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab sekretaris yang dimaksud di sini adalah tanggung jawab melaksanakan kegiatan dari awal sampai akhir dalam perusahaan. Tanggung jawab dampak artinya dapat menerima risiko yang ada, baik itu dampak negatif maupun positif. Yang kedua adalah kebebasan. Prinsip kedua dari etika profesi adalah kebebasan. Kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan dalam rangka mengembangkan profesi tersebut. Maksudnya profesi sekretaris ya guys. Dalam batas-batas aturan yang berlaku dalam sebuah profesi. Yang ketiga adalah kejujuran. Setiap anggota profesi harus jujur dan tanpa rekayasa dalam menjalankan setiap kegiatan keprofesiannya. Yang keempat adalah keadilan.
Keadilan sebagai prinsip keempat adalah tidak memihak kepada siapapun dan dimanapun. Arti keadilan di sini adalah keinginan untuk membangun suatu kondisi yang tidak memihak kepada siapapun dan menghindari untuk ditunggangi pihak berkepentingan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mungkin kira-kira dapat bisa dipahami ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.